Halo guys, sekarang aku lagi ada di Minami Yokkaichi karena aku mau ketemu dengan salah satu temanku, yaitu namanya Mas Kiki. Dia kerja di bidang pertanian. Oke, nanti kita akan ketemu sama dia. Oke, tanya-tanya dia tentang magang Jepang. Kita遅いなHalo guys, bagaimana kabarnya? Sekarang aku lagi ada di kamarnya Mas Kiki. Mas Kiki ini adalah temanku dari Indonesia, pemagang juga di Jepang. Di bidang apa Mas? Pertanian. Nah, boleh tahu gak Mas pertaniannya pertanian apa nih? Kalau aku sendiri itu kebun teh. Oh, kebun teh ya. Teh hijau. Teh hijau ya. Gimana nih Mas kira-kira kesan-kesannya setelah magang di Jepang Mas? Tentu saja ini bidang baru ya, karena Bidang baru ya. Pertanian teh. Kalau aku kan di Indonesianya di tempat panas kan nggak ada teh. Iya. Kira-kira Mas, apa sih yang membedakan pertanian di Indonesia dan pertanian di Jepang Mas? Ini garis besarnya aja pada umumnya aja. Kalau pertanian di Jepang itu lebih terukur, terkoordinasi. Karena tanah di sini tanah kering. Ya. Pasti olahan tanahnya dia pastikan subur dulu, dicampur pupuk. Terus pertanian di sini umumnya itu semua menggunakan mesin. Iya. Dari mulai nanam sampai panen itu semuanya mesin karena emang di sini penduduknya sedikit kan ya. Iya. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi Mas Kiki untuk pergi magang ke Jepang Mas? Kenapa nggak ke tempat yang lain atau sebelumnya pernah kerja di mana Mas? Aku pernah di Malaysia. Oh iya, jadi udah pengalaman ya Mas ya, merantau di luar negeri. Jadi ini negara kedua ya Mas ya? Iya. Ya itu apa Mas yang melatar belakangi kenapa sih pengen magang ke Jepang Mas? Yang pertama sih karena kesempatannya. Iya. Jadi peluangnya kerja di Jepang itu besar banget. Iya. Makanya aku coba ada negara lain, tapi kayaknya peluangnya tipis, makanya aku pilih Jepang. Gajinya juga oke lah, nggak kecil-kecil banget, nggak besar-besar banget. Iya. Jadi aku pilih Jepang itu karena peluangnya besar. Ngomong-ngomong gaji Mas, kira-kira gaji di Jepang itu sekitar berapa sih Mas kalau di bidang pertanian? Kalau pertanian itu musiman ya. Iya. Jadi setiap pertanian itu ada musim panen. Oh iya. Musim panen itu biasanya janggyo atau lemburnya itu cukup banyak, kenceng lah. Iya. Hampir setiap 1 bulan itu bisa nggak ada libur. Kerjanya bisa 12 jam. Iya. Tapi ada masa-masa yang pertanian minim jam kerja. Umumnya musim dingin pertanian emang jam kerjanya sedikit. Jadi kalau untuk musim panen itu bisa sampai 25 sampai 30 mang. 30 mang ya, 300.000 yen ya. Itu kalau dirupiahin berarti kisaran 40 juta ada mungkin ya? Ya kalau tergantung kurs ya. tergantung Di Jepang guys, di bidang pertanian. Nah kira-kira nih Mas dari gaji besar yang sudah diterima nih Mas di Jepang itu untuk apa aja sih Mas? pertama pastinya buat ngembaliin modal berangkat dulu. Oh iya. Karena untuk modal berangkat aja kan cukup Besar ya. cukup besar. Terus ya mungkin uangnya sisanya untuk keperluan sehari-hari di rumah, terus ditabung lah sisanya. Iya. Apakah sudah mulai berinvestasi Mas? Sampai sejauh ini sih belum, tapi kepengen sih Wah, sebenarnya. kepengen. Nah, Iya. kira-kira Mas Kiki tertarik dalam investasi apa nih Mas? Sebenarnya aku tertarik sama investasi yang lagi sekarang booming itu saham atau reksadana atau cuman aku sendiri takut kan karena nggak ngerti. Oh gitu kan. iya. Uangnya nanti udah capek-capek hilang lagi. Karena emang banyak juga sih kejadian orang-orang yang belum paham tentang investasi, dia menginvestasikan di tempat yang salah. Jadi mereka kayak ada orang kenalan nih atau ada instansi yang menawarkan investasi dengan return sekian persen dalam per tahun, 20%, 30%, tapi kita tidak melihat bahwa instansi ini belum diamati atau belum dapat resmi izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tapi sekarang teman-teman bisa cari juga instansi atau sekuritas, aplikasi online yang sudah menyediakan produk investasi yang sudah diresmi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kira-kira kalau Mas Kiki berinvestasi, tujuan berinvestasinya untuk apa Mas kira-kira? Mungkin untuk bangun rumah lah dalam waktu beberapa tahun ke depan misalkan. Kira-kira berapa tahun ke depan Mas? 10 tahun kah? 5 tahun kah? 5 tahun mungkin. Oh 5 tahun. Kalau aku saranin sih kalau misalkan 5 tahun gitu Mas Kiki bisa investasi di reksadana, obligasi atau saham sih kalau menurutku. Karena kelebihannya apa kalau aku misalkan coba masuk ke situ? Untuk tempat kita menyimpan uang kan ada berbagai macam ya Mas ya. Bisa aja kita menyimpan di bawah kasur,
Bisa aja kita taruh celengan atau di rekening bank. Nah, tapi kan kalau kita naruh uang begitu saja itu kita hanya mengistirahatkan uang. Sekalipun kalau kita disimpan di bank, bunganya itu kecil banget ya Mas ya. Misalkan ya paling sekitar 0,5% atau sampai 1% lah dalam 1 tahun. Nah, tapi kalau misalkan Mas Kiki mencoba menginvestasikan di salah satu instrumen investasi kayak di reksadana, itu bisa dapat return yang bisa lebih besar. Misalkan ini kita mengambil investasi yang tingkat resikonya paling rendah deh di pasar uang. Itu kita biasanya dapat return kurang lebih 6% per tahun. Per tahunnya ya. 6%. Sebenarnya kita investasi di reksadana uang itu kayak kita mendepositkan uang di bank sih. Karena jenis produk investasi reksadana itu instrumen-instrumennya seperti deposito juga, surat utang jangka pendek di bawah 1 tahun. Kira-kira Mas nih, tujuan terbesar Mas Kiki setelah pulang dari Jepang? Pasti buka usaha ya. Buka usaha ya. Berwirausaha. Ada pesan-pesan nggak Mas untuk teman-teman yang mau pergi ke Jepang nih, terutama yang di bidang pertanian nih? Ya untuk keseluruhan aja untuk semuanya aja yang ingin pergi ke Jepang, pastinya siapin pertama ya pasti bahasa ya, karena komunikasi itu paling penting kan. Kalau sampai miskomunikasi jadinya kacau. Yang pertama itu, yang kedua fisik ya. Sekalipun kadang banyak di lembaga pengirim yang kadang-kadang nggak ada latihan fisik, tapi sebaiknya ada latihan fisik. Sekali ya untuk menghadapi cuaca, bukan untuk menghadapi kerjaan aja gitu loh. Jangan patah semangat walaupun keadaannya sekarang lagi nggak stabil. Betul. Tapi kesempatan pasti ada. Apa sih moto terbesar Mas Kiki dalam hidup ini yang benar-benar membuat Mas Kiki itu semangat terus kerja di Jepang? Yang pasti nggak ada yang spesial sih, cuman aku merasa beruntung karena banyak orang yang pergi ke sini, cuman belum bisa berangkat aja. Jadi ya manfaatin waktu untuk melangkah apa yang tadi aku bilang, ingin buka usaha. Jadi aku harus siapin untuk masa depan, itu aja. Oke, wah sangat menginspirasi sekali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua di rumah bisa lebih termotivasi ya untuk pergi ke Jepang. Mas, terima kasih banyak ya, ini udah sharing-sharing di vlog aku ini. Ngomong-ngomong, aku terinspirasi dari Mas Kiki juga nih. Teman-teman bisa lihat vlognya Mas Kiki di namanya apa, Mas? Kiki Morales. Ya, di situ ada video-video tentang kehidupan di Jepang, ada bakarin cewek Jepang juga ya, seru-seru pokoknya. Oke, terima kasih banyak guys. Kalau misalkan menurut teman-teman video ini bermanfaat, teman-teman boleh share ke teman-teman yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video vlog selanjutnya. Let's invest, let's travel. Bye. Bye-bye.